Salah satu sosok pemimpin yang mempunyai wilayah taklukan sangat besar adalah Genghis Khan. Genghis Khan tidak hanya berhasil memadukan beberapa suku yang ada di Mongol, tapi ia mampu menyulap semua kekuatan yang terberai menjadi satu kekuatan demi mencapai tujuan bersama. Himpunan kekuatan ini mengantarkan Mongol di bawah kepemimpinan Genghis Khan menjadi bangsa penakluk yang tersebar di daratan Asia hingga Eropa. Bagi bangsa Mongol, Genghis Khan adalah manusia setengah dewa yang akan selalu dikenang dan diabadikan sepanjang masa. Mikhelhad menempatkan Genghis Khan lebih unggul dibanding dengan Alexander Agung, Napoleon Bonaparte, dan Hitler. Karena bagi Mikhelhad, Genghis Khan pengaruhnya menyebar ke daerah yang lebih luas dari pengaruh lainnya. Dan yang lebih penting lagi, pengaruh Genghis Khan berlangsung dalam jangka waktu yang lebih lama. Berbeda dengan Napoleon dan Hitler yang kalah tatkala keduanya masih hidup dan penaklukannya berjangka pendek. Meski pasukan Alexander Agung tak terkalahkan pada saat ia tutup usia, tapi imperiumnya segera berantakan. Akan berbeda dengan Genghis Khan yang mampu mengorganisir daerah taklukannya begitu cermat dan rapi, serta membangun regenerasi kepemimpinan sehingga pemimpinan berikutnya menjadi pewaris yang tangguh dan kekuasaannya berlangsung dengan lama. Genghis Khan lahir pada tahun 1162. Tahun ini dijadikan sebagai momen yang sakral yang selalu dirayakan untuk menghormati jasanya. Tempat kelahiran Genghis Khan adalah sepanjang aliran sungai Onon di dekat sebuah tempat bernama Dalun Buldok. Nama itu bisa diartikan Bukit Limpa. Nama aslinya adalah Temujin. Secara harfiah bisa dikatakan Temujin bermakna sebagai pandai besi. Para pesiran ini berasumsi bahwa Genghis Khan pada mulanya adalah seorang pandai besi. Temujin dididik lewat keterbatasan, perjalanan hidup yang susah, jungkir balik menghadapi cobaan mulai kecil turut membentuk dirinya menjadi sosok yang tangguh dan pemberani di masa yang akan datang. Pernah pada suatu hari, kuda keluarga Temujin diculik segerombolan orang yang tak dikenal. Temujin pada saat itu sedang tidak di rumah. Beberapa saudara Temujin tidak terlalu mempunyai nyali yang kuat untuk mengejar para pencuri, sehingga dibiarkan begitu saja. Saat Temujin datang, beberapa saudara memberitahu ihwal pencuri yang membawa lari kudanya. Temujin dengan sergap mengejar. Temujin dengan pacu kuda yang cepat mengejarnya menyusuri pegunungan. Tak ada tanda-tanda kemana arah pencuri itu. Di saat Temujin sedang dalam kondisi yang tanpa jejak, tiba-tiba ada seorang anak, Borcu namanya, yang memberi petunjuk ihwal jejak sang pencuri. Selama 3 hari 3 malam, Temujin baru mendapatkan kuda itu kembali. Temujin menunjukkan sebagai orang yang benar-benar bijak pada saat itu. Setelah ia mendapatkan kudanya kembali, ia tak langsung pulang, tapi menemui Borcu yang memberi beberapa ekor kuda. Tapi anak tersebut ternyata menolak dan mengembalikannya karena ia sudah berkecukupan. Temujin kemudian mampir ke rumah Borcu dan merayakan itu semua dengan penuh kegembiraan. Temujin sudah menunjukkan bagaimana cara ia membangun persekutuan dan persatuan yang erat. Apalagi setelah Temujin singgah di rumah Borcu, ternyata bapaknya adalah teman akrab bapak Temujin. Ketika dulu menjadi ketua suku, Temujin berusaha untuk merangkul kelompok ini layaknya sebuah satu keluarga. Temujin berhasil menaklukkan beberapa lawannya, maka ia menjadi penguasa nomor 1 di wilayah Mongolia. Beberapa penguasa yang sebelumnya selalu terpecah-pecah dalam beberapa golongan, kini berhasil telah ditaklukkan. Temujin bisa dikatakan sebagai orang pertama yang menyatukan bangsa Mongol. Tak heran apabila pada tahun 1926, melalui sebuah pertemuan nasional atau akrab dikenal dengan sebutan Kural, Temujin diproklamirkan sebagai pemimpin bangsa yang baru. Pertemuan yang berlangsung di Danau Biru sekaligus juga melantik Temujin dengan gelar kehormatan, yakni Genghis Khan, yang berarti Khan dari segala-galanya. Pemberian gelar Genghis Khan sebelum dan sesudahnya tak pernah ada dalam sejarah pemimpin Mongol. Gelar ini diberikan pertama kali terhadap Temujin karena ia dianggap sebagai orang pertama yang mampu menyatukan rakyat Mongol. Gelar-gelar tradisional yang disandangkan terhadap beberapa tokoh sebelumnya tak mampu menandingi gelar kehormatan yang disandangkan terhadap Temujin ini. Ketika Genghis Khan mulai memimpin bangsa Mongol, cukup banyak perubahan administrasi. Genghis Khan ingin belajar dari masa lalu yang selalu mengalami kegagalan untuk membangun Mongol, karena dalam menempatkan posisi jabatan tidak berdasarkan pada potensi yang dimiliki, tapi lebih pada posisi yang diwariskan secara hierarkis dari waktu ke waktu. Inilah yang menyulut konflik hingga berakhir terhadap perpecahan kelompok. Genghis Khan menghindari penempatan posisi yang berdasarkan pada hierarki kesukuan. Ia lebih memilih profesional dengan menempatkan posisi sesuai dengan sumbangsih dan potensi yang dimiliki. Yang paling menjadi pertimbangan utama bagi Genghis Khan adalah kesetiaan untuk mengabdi terhadap bangsa Mongol. Kalau seorang sudah mempunyai loyalitas yang tinggi, maka ia akan diangkat untuk menjadi pejabat, meski ia berasal dari tukang kayu, pengembala, ataupun anak pandai besi.
Genghis Khan juga memproyeksikan bahwa administrasi tertulis akan menjadi sangat dibutuhkan untuk di masa yang akan datang. Pada saat itu, masih sedikit orang yang mempunyai keahlian dalam mengurusi administrasi secara tertulis. Tapi Genghis Khan tak mudah menyerah dengan keadaan ini. Genghis Khan menyuruh salah satu orang yang lumayan mumpuni dalam bidang administrasi untuk mengajari sistem tulis terhadap para pangeran-pangeran muda. Itulah beberapa pola perubahan yang ada di kalangan pemerintahan. Di kalangan masyarakat sendiri, Genghis Khan ingin meniadakan resimen-resimen kesukuan yang mulai dulu sudah mengakar kuat. Ini tentunya membutuhkan waktu yang tidak cepat untuk mengubah pola pandang masyarakat dari keyakinan sebelumnya. Kalau sebelumnya masyarakat masih cukup patuh dan tunduk dengan kepala suku, maka saat ini ketundukan dan kepatuhan itu dilimpahkan terhadap komandan. Komandan tidak akan pernah lepas dari instruksi Genghis Khan. Pada saat inilah kepaduan kekuatan terjalin dengan erat. Berbeda kalau kemudian kepatuhan itu masih tetap mengatasnamakan suku. Meski semua kepala suku tunduk dan patuh terhadap Genghis Khan, tapi itu sangat rawan untuk menciptakan konflik. Hal ini terbukti dari beberapa perjalanan masa lalu yang selalu gagal dalam menyatukan Mongol dalam sebuah imajinasi bersama. Lantaran yang cukup dominan adalah kesukuan. Maka langkah Genghis Khan untuk mengikis imajinasi kesukuan ini yang terlalu berlebihan demi sebuah imajinasi bersama atas nama bangsa Mongol yang cukup tepat. Genghis Khan mempunyai pandangan bahwa semua rakyat Mongol harus bersatu, saling bahu-membahu dan tolong-menolong antar satu dengan yang lainnya demi sebuah tujuan besar, yakni penaklukan. Jadi semua hal ihwal yang berkaitan dengan kesetiaan dan loyalitas dalam masyarakat, itu salah satu tujuan adalah untuk menopang bangsa Mongol yang kuat sehingga bisa menaklukkan beberapa negara. Genghis Khan meninggal, menyisakan banyak kekuasaan bagi anak cucunya. Pada saat Genghis Khan meninggal, ia masih memerintah dari Samudra Pasifik hingga Laut Kaspia. Ini adalah sebuah kerajaan yang cukup luas dibanding dengan kerajaan lainnya, layaknya Alexander, serta kekuasaan kerajaan Romawi. Bisa dikatakan kekuasaan kerajaan Genghis Khan tidak ada yang bisa menandingi seluruh dunia kecuali Rusia. Ini semua tak lain adalah hasil kerja keras Genghis Khan. Salah satu kelebihan Genghis Khan di antara beberapa tokoh lainnya adalah estafet kepemimpinan yang terus berkembang. Jadi setelah Genghis Khan meninggal, wilayah kekuasaannya bukan tambah menyusut, tapi ekspansi dan perluasan ke beberapa negara terus mengalami perkembangan. Ini salah satu kelebihan Genghis Khan secara khusus dan Mongol secara umum. Genghis Khan mampu mengubah segerombolan-gerombolan berkuda yang sebelumnya perang antar kelompok menjadi mesin tempur yang kejam dan disiplin dalam mencapai satu tujuan. Demi sebuah bangsa, Genghis Khan membentuk pasukan dengan taktik revolusioner serta persenjataan yang jenius dan memiliki kekuasaan kekaisaran yang terbentang meliputi hampir separuh daratan bumi dari Asia hingga Eropa Timur. Tentu ini adalah sebuah prestasi besar yang tak semua pemimpin dapat melakukannya. Dalam sejarah tokoh kepemimpinan, Genghis Khan adalah pemimpin yang berhasil menaklukkan beberapa bangsa dan juga bisa mewariskan spirit dan kecerdikan itu terhadap anak dan keluarganya. Banyak para tokoh dunia yang mempunyai kekuatan luar biasa, tapi itu tak bisa bertahan lama dan runtuh. Sangat berbeda dengan Genghis Khan yang tahta dan kekuasaannya terus mengalami perkembangan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ada beberapa kepribadian Genghis Khan yang cukup mengagumkan sebagai seorang penakluk dan sebagai seorang penguasa. Pertama adalah setia dalam persahabatan. Genghis Khan sebagai sosok pemimpin yang kuat ternyata juga mempunyai keunikan dalam membangun, mengelola, hingga menjaga hubungan dengan sahabat. Ia adalah sosok yang sangat menjunjung tinggi komitmen dalam persahabatan. Ketika Genghis Khan sudah berjanji untuk menjalin persahabatan dengan siapapun, maka ia tak mungkin akan berkhianat. Tetapi apabila teman yang sebelumnya telah membangun komitmen itu berkhianat, maka amarah Genghis Khan menyulut yang kadang berakhir dengan pertempuran. Genghis Khan menjalin sebuah persahabatan tidak semata-mata untuk kepentingan pragmatis atau hanya untuk perang dan kekuasaan. Tapi Genghis Khan membangun komitmen persahabatan itu diatasi pondasi kesetiaan dan ketulusan. Genghis Khan pernah berkata, "Dalam mimpiku, di gelapnya malam dan dalam dadaku di terangnya hari, ku ingat perbuatan baik yang pernah kau lakukan padaku." Yang kedua adalah memiliki sikap spiritual yang tinggi. Sejarah telah menjelaskan pada kita bahwa kepercayaan bangsa Mongol saat itu adalah kepercayaan Shamanisme yang bersifat politeisme. Mereka mempercayai dan menuhankan alam seperti langit, bulan, matahari, bintang, dan gunung. Terlepas dari benar atau tidaknya agama yang mereka anut, hikmah yang dapat kita pelajari dari semua ini adalah kekuatan spiritual yang tinggi dari orang-orang Mongol. Itulah yang melekat kuat dalam kepribadian Genghis Khan. Dia tidak hanya cakap dalam mengatur strategi perang, tapi juga menyimpan tingkat spiritualitas yang cukup tinggi.
Ia selalu berdoa dan berserah diri pada kekuatan yang diyakini dapat membantu mencapai keinginannya. Genghis Khan selalu pergi ke gunung dan meminta sebuah keselamatan dari Genghis Khan sendiri. Kadang tidak bisa menerangkan secara rasional apa-apa yang menjadi keyakinan hatinya, tapi ia percaya dan pasrah terhadap sesuatu yang berada di luar dirinya. Genghis Khan mempunyai tingkat kepercayaan dan kepasrahan ini sudah berlangsung sejak kecil sebenarnya. Masa kecil Genghis Khan yang selalu dihantui dengan berbagai aral dan rintangan yang bertubi-tubi membawa dirinya mempunyai tingkat spiritualitas yang cukup tinggi. Meski lingkungan sosial Mongol yang mempunyai kepercayaan terhadap kekuatan yang ada di luar dirinya, pengalaman pribadi yang penuh tantangan itu sangat berpengaruh terhadap perjalanan hidupnya di masa yang akan datang. Yang ketiga adalah pemimpin visioner. Bangsa Mongol mempunyai tradisi mengembara dari daerah yang satu ke daerah yang lainnya hanya untuk bisa bertahan hidup. Mereka tidak mempunyai rumah yang tetap. Tenda-tenda yang setiap saat bisa dicopot menjadi tempat berteduh mereka. Seperti ini cukup rentan terjadi konflik antar suku satu dengan suku yang lainnya. Hidupnya selalu bergantung pada alam, tanpa bisa mengelola secara cerdik dan pandai. Ini sudah menjadi tradisi yang turun-temurun dari bangsa Mongol. Genghis Khan lahir dan besar dari lingkungan seperti itu, tapi Genghis Khan mempunyai keinginan dan cita-cita untuk mengubah itu menjadi lebih baik. Terbukti, meski Genghis Khan dibesarkan dalam kebudayaan itu, pada masa kepemimpinannya, ia memimpikan Mongol yang bersatu dalam satu komando dan satu tujuan. Mongol yang terpecah-pecah ingin dijadikan sebagai sebuah bangsa yang satu dan tak lagi ada konflik antar suku serta rakyatnya. Itulah impian utama Genghis Khan sebagai pemimpin yang visioner. Tak heran, beberapa saat setelah Genghis Khan memimpin, ia membangun ibu kota atau kerajaan permanen yang bernama Karakorum yang menjadi tempat pilihannya dan ingin menjadikan sebagai pusat dagang dan budaya yang besar. Apa yang ia lakukan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat seperti itu? Genghis Khan mengimpor pengetahuan dan teknologi militer dari Cina. Ia mendirikan korps pelatihan medis dan tabib-tabib Cina. Dia memerintahkan pengikutnya untuk melakukan kodifikasi atas catatan dan peraturan darinya sebagai cikal bakal hukum dan perundang-undangan di masa kekaisarannya. Tidak seorang pun diperbolehkan memiliki budak dari bangsa Mongol, dan tiap suku diberikan kebebasan untuk menentukan tanahnya sendiri. Meskipun Genghis Khan seorang yang buta huruf, tetapi ia paham betul. Dengan kekuatan tulisan, ia tidak menginginkan rakyatnya seperti itu dan memerintahkan agar warisannya, kekuasaan tercatat untuk generasi mendatang. Itulah kelebihan Genghis Khan. Ia tidak hanya berbuat untuk kehidupannya sekarang, tapi masa depan Mongol juga sangat dipertaruhkan dalam hidupnya. Tak heran, banyak beberapa kegiatan pada masa Genghis Khan mempunyai jangkauan atau target yang jauh ke depan. Bukan berarti sosok Genghis Khan terlalu muluk-muluk dalam bermimpi, tapi ia adalah sosok yang mempunyai visi yang tinggi, tapi juga berpikir realistis.